Ketika pemerintahan sipil terpilih dibentuk di Thailand pada akhir Agustus tahun 2023 dan disetujui oleh Senat yang ditunjuk, pemerintahan Biden menyuarakan selamat. Munculnya koalisi baru yang secara resmi dipimpin oleh Perdana Menteri Srettha Thavisin yang secara informal didominasi oleh mantan Perdana Menteri Thaksin Shinawatra, menawarkan Amerika Serikat potensi rezim yang lebih stabil meskipun rezim semi terpilih. Hal ini merupakan perubahan yang signifikan, terutama mengingat banyaknya pemerintahan di Thailand setelah kudeta tahun 2006, protes massal, campur tangan langsung oleh militer, dan intervensi halus dari istana. Selama periode ini, Thailand semakin condong ke Tiongkok. Dengan demikian, bergabungnya pemerintahan yang dipimpin sipil pada tahun 2023 merupakan angin segar bagi Washington. Namun pada bulan Mei tahun 2024, yang sangat jelas adalah bahwa kebijakan Thailand terhadap Amerika Serikat, meskipun mungkin lebih bersifat sipil, adalah fungsi lindung nilai yang realis. Hal ini dimulai pada tahun 2007, tahun ketika Thailand dan Tiongkok melakukan latihan militer perdananya dan menandai upaya Bangkok untuk menyeimbangkan Amerika Serikat melawan Tiongkok guna meningkatkan keamanan negara. Dan di episode hari ini, kita akan membahas tentang posisi Thailand di antara Tiongkok dan Amerika Serikat. Pada dasarnya, Bangkok memanfaatkan kedua belah pihak untuk memaksimalkan manfaat geopolitik. Selama beberapa dekade, Thailand dan Amerika Serikat memiliki hubungan pertahanan dan ekonomi yang paling erat. Ditentukan oleh Perang Dingin pasca 1947, anti-komunisme, pasar bebas, dan kebijakan Thailand yang mengikuti angin. Hubungan ini secara umum tetap kuat hingga akhir Perang Dingin pada tahun 1991. Oleh karena itu, para pembuat kebijakan Amerika memprioritaskan demokrasi dan hak asasi manusia yang membuat Washington sangat menentang kudeta Thailand pada tahun 2006 dan tahun 2014. Amerika Serikat menangguhkan sebagian besar bantuan militer, termasuk mengurangi jumlah latihan militer gabungan dan menghentikan perjanjian-perjanjian besar baru sampai pemerintahan terpilih kembali berkuasa. Namun kebangkitan Tiongkok, khususnya setelah Xi Jinping mengambil alih kekuasaan pada tahun 2013, ini berdampak pada hubungan Thailand-Amerika Serikat. Saat ini, seperti yang dikatakan oleh seorang diplomat senior Amerika Serikat, Washington perlu menyeimbangkan upayanya untuk mempromosikan norma-norma demokrasi dengan kebutuhan untuk mempertahankan kepentingan geopolitiknya. Namun sikap Washington yang menjauhkan diri dari Thailand dan daya tarik Tiongkok yang menyerang kerajaan tersebut menyebabkan Thailand semakin beralih ke Tiongkok untuk meminta bantuan militer, latihan militer gabungan, dan pendidikan militer bagi tentara Thailand. Di bawah kepemimpinan Presiden Amerika Serikat saat itu, Donald Trump, Washington menangguhkan preferensi perdagangan untuk Thailand sebagai pembalasan atas larangan Bangkok terhadap impor pestisida dan daging babi dari Amerika Serikat. Namun di bidang keamanan, Amerika Serikat berupaya untuk melakukan lindung nilai terhadap Thailand dari Tiongkok. Sanksi Washington terhadap Thailand berkurang dan hubungan Amerika Serikat-Thailand menjadi baik. Pencairan ini tercermin dalam penjualan senjata Amerika Serikat, seperti penjualan 140 kendaraan pengangkut infanteri Stryker menggantikan VN-1 Tiongkok. Ketika Joe Biden menggantikan Trump pada tahun 2021, ia mempertahankan kebijakan Trump yang mengutamakan kepentingan geopolitik di atas nilai-nilai demokrasi. Pada tahun 2022, Bangkok dan Washington menandatangani komunika Amerika Serikat-Thailand tentang aliansi strategis dan kemitraan. Kemudian pada tahun 2023, ketika Thailand berinvestasi lebih dari 10 miliar dolar Amerika Serikat di Amerika, dua anggota Kongres Amerika Serikat mendirikan Kaukus Aliansi Amerika Serikat-Thailand. Dan pada akhir bulan Februari, perwakilan Thailand dan Amerika Serikat bertemu dalam sebuah forum dialog strategis dan pertahanan antara Amerika Serikat dan Thailand, di mana Washington berkomitmen untuk memberikan hibah untuk modernisasi dan profesionalisme militer Thailand. Sementara itu, meskipun menolak permintaan Thailand untuk pesawat tempur F-35 yang canggih, Komandan Angkatan Udara Kerajaan Thailand kini mencari jet tempur F-16 baru ke Washington.
Pada bulan Maret, Srettha bertemu dengan Menteri Perdagangan Amerika Serikat Gina Raimondo dan memberitahunya bahwa Thailand bertujuan menjadikan Amerika Serikat sebagai investor utama di Thailand. Pada tahun 2023, tercatat Tiongkok merupakan investor terbesar di Thailand, dengan Singapura di peringkat kedua dan Amerika Serikat di peringkat ketiga. Meskipun pada awal tahun 2024, Jepang menjadi pemimpinnya. Washington memang telah lama khawatir bahwa Thailand akan terlalu dekat dengan Beijing. Tiongkok saat ini menjadi mitra impor utama Thailand dibandingkan Amerika yang menempati peringkat keempat. Di sisi lain, Thailand bahkan telah bekerjasama erat dengan polisi Tiongkok, bahkan mengajukan proposal kontroversial agar petugas Tiongkok beroperasi di Thailand. Selain itu, meskipun Srettha mengiklankan pembangunan jembatan darat melintasi bagian selatan Thailand untuk bersaing dengan lalu lintas komersial yang bergerak melalui Selat Malaka, pemerintahan Biden melihat proyek ini lebih bermanfaat bagi Tiongkok dan berpotensi mendorong Thailand lebih dekat ke Beijing. Kepentingan geopolitik telah mengalahkan norma-norma mengenai kebijakan Amerika Serikat terhadap Thailand, dan Washington bermaksud mencegah Bangkok agar tidak mendekati Beijing. Tahun 2024 ini, Tiongkok dan Amerika Serikat memimpin pemasok militer dan pendidik militer untuk Thailand dan secara rutin terlibat dengan Thailand dalam latihan angkatan laut, angkatan udara, dan militer. Latihan-latihan yang dilakukan Thailand dan Amerika Serikat sangat kuat, termasuk Cobra Gold, Cop Tiger, Operation Enduring Partners, dan persiapan untuk latihan kesiapan dan pelatihan Cooperation F-Float. Meskipun Thailand melakukan latihan militer tahunan dengan Tiongkok, latihan Bangkok dengan Washington lebih besar, lebih sering, dan lebih rumit. Sementara itu, beberapa aktivitas Tiongkok di Asia Tenggara telah mengganggu Thailand. Misalnya, penggunaan pangkalan Angkatan Laut Rem di Kamboja oleh militer Tiongkok, meningkatnya jumlah kapal polisi Tiongkok di bagian Sungai Mekong dekat Thailand, termasuk keberadaan zona komersial Tiongkok yang mudah diakses oleh militer Tiongkok di Kamboja, Myanmar, dan Laos. Mungkin karena alasan-alasan ini, Bangkok menentang rencana Tiongkok untuk meledakkan jeram Sungai Mekong dan telah menyetujui untuk pembangunan konsulat Amerika Serikat baru yang luas di Chiang Mai, meskipun ada keberatan dari Tiongkok. Menurut sumber lokal, meski militer Thailand terpecah belah mengenai dukungan terhadap Amerika Serikat, perwira senior di kelompok Wong Taewan, termasuk mantan Komandan Angkatan Darat Jenderal Apirat Tong Song Pong, dan Panglima Angkatan Bersenjata saat ini, Songwit Nongpakde, yang lebih condong ke Washington. Pemerintahan Srettha terus menyeimbangkan Washington dan Beijing, meskipun mereka lebih condong ke Tiongkok karena alasan ekonomi. Thaksin sendiri lebih menyukai Beijing dan bahkan Rusia, dan bahkan menyatakan pemahamannya atas invasi Vladimir Putin ke Ukraina. Ironisnya, kelompok konservatif royalis anti-Thaksin juga mendukung Putin, namun masih tetap menaruh curiga terhadap Amerika Serikat. Di sisi lain, Partai Move Forward yang besar dan progresif secara politik di Thailand, partai ini beberapa waktu lalu hampir membentuk pemerintahan pada tahun 2023. Partai ini cukup pro-Amerika. Washington tidak menyukai perusahaan-perusahaan Thailand, misalnya seperti perusahaan PTTEP, United Power of Asia, dan Allur Group, yang terus berkolaborasi dengan perusahaan-perusahaan yang dikenai sanksi Amerika Serikat dan dikendalikan oleh junta Myanmar. Namun Amerika Serikat tidak secara langsung memberikan sanksi kepada perusahaan-perusahaan Thailand tersebut karena khawatir hal tersebut akan mendorong elit Thailand semakin masuk ke dalam orbit Tiongkok. Washington jelas tidak menyukai kenyataan bahwa pemerintahan Srettha telah mendekatkan Thailand ke pemerintahan Hun Sen di Kamboja yang berpihak pada Tiongkok dan didukung Amerika Serikat yang secara pribadi dekat dengan Thaksin. Kabarnya, keponakan Thaksin sendiri menikah dengan pembantu dekat Hun Sen. Di masa depan, hubungan Amerika Serikat-Thailand kemungkinan besar akan bersahabat, namun terkadang tegang. Thailand memperoleh keamanan dan keuntungan dengan melakukan lindung nilai antara Tiongkok dan Amerika Serikat, menjaga hubungan baik dengan Rusia, dan bekerja sama secara ekonomi dengan negara-negara tetangganya. Kepentingan geopolitik telah mengalahkan norma-norma mengenai kebijakan Amerika Serikat terhadap Thailand, dan Washington bermaksud mencegah Bangkok agar tidak mendekati Beijing. Pada akhirnya, hal yang paling menguntungkan Amerika Serikat dalam hal ini adalah ekspansi agresif Tiongkok dalam pengaruh militernya di seluruh daratan Asia Tenggara. Sebuah peningkatan yang pada gilirannya dapat membuat Thailand merasa terancam dan semakin mendekati Washington.
Jadi bagaimana menurut Anda tentang kepentingan geopolitik Thailand antara Washington dan Beijing? Silahkan berikan komentarnya di kolom komentar kami. Terima kasih dan sampai jumpa di episode berikutnya.